Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini, Minggu 6 September 2020, saya masih ingin menyampaikan rangkuman ke-12 dari ceramah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah tahu sangat mengerikan dan sangat pula menggembirakan. Mengerikan apabila itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan buruk, dan menggembirakan kalau itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Rasulullah itu dapat kita lihat dalam uraian-uraian yang berikut. Yang pertama, saya merangkum dari ceramah Rasulullah, yaitu jadilah imam sholat yang baik dan sederhana. Dengan begitu engkau mendapatkan pahala yang sama dengan pahala semua makmum yang kamu imami itu. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramahnya yang terakhir itu. Barang siapa yang mengimami suatu kaum atau suatu kelompok atas izin mereka, dan mereka senang dengannya, lalu imam itu menyederhanakan dengan mereka dalam kehadirannya. Sederhana bacaannya, tidak panjang dan tidak pula pendek. Sederhana rukuknya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Sederhana sujudnya, tidak terlalu lama dan tidak pula singkat. Dan sederhana pula duduknya, tidak lama dan tidak singkat. Maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala semua makmumnya. Ini kalau kita bayangkan, kalau seseorang mengimami 10 orang, kemudian dia mengimami dengan baik dan sederhana, maka dia mendapatkan pahala dari 10 orang yang menjadi makmumnya itu. Bagaimana kalau imam sholat Idul Fitri? Bagaimana kalau imam sholat Idul Adha? Bagaimana kalau imam di Masjidil Haram? Luar biasa pahala yang didapat oleh seorang imam karena dia mengimami makmumnya dengan sederhana dan baik. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan engkau tidak menyederhanakan keimamanmu dalam salat. Dengan begitu, salatmu ditolak. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak menyederhanakan dengan mereka dalam hal-hal demikian, dalam hal-hal yang saya sebutkan dalam uraian di atas, yaitu
tidak sederhana dalam kehadiran, tidak sederhana dalam bacaan, tidak sederhana dalam rukuknya, tidak sederhana dalam sujudnya, dan tidak sederhana dalam duduknya, maka sholatnya ditolak. Kita biasanya mengikuti seorang makmum, bacaannya panjang sekali, duduknya lama sekali. Bacaan yang panjang menyebabkan orang lain tidak kuat berdiri, tersiksa rasanya. Kemudian ketika sujud kelamaan, ketika ruku kelamaan, maka imam yang seperti itu, kata Rasulullah, salatnya ditolak. Kemudian yang kedua, kedudukan imam yang seperti itu sama dengan kedudukan seorang penguasa, seorang pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya dan melampaui batas, tidak menimbulkan kemaslahatan untuk rakyatnya dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itu, maka bertindak sederhanalah ketika engkau menjadi imam. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah menggambarkan imam salat yang zalim terhadap makmumnya karena tidak menyederhanakan bacaannya, tidak menyederhanakan rukuknya, tidak menyederhanakan sujudnya, dan tidak menyederhanakan duduknya, sama dengan pemimpin penguasa yang tidak adil terhadap rakyatnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, "Ya Rasulullah, demi ayahku, demi engkau, dan demi ibuku, apakah posisi dan kedudukan penguasa yang zalim dan melampaui batas, yang tidak memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya dan tidak menegakkan perintah Allah? Apa kedudukannya di akhirat nanti?" kata Ali bin Abi Thalib. Nabi terus menjawab, "Dia adalah orang yang keempat dari 4 orang yang mendapatkan siksaan yang amat berat di hari kiamat nanti. Yang pertama mendapat siksaan yang berat itu adalah iblis. Yang mendapat hukuman yang berat yang kedua adalah Fir'aun. Hukuman yang ketiga adalah Qabil yang membunuh saudaranya. Kemudian pembunuh jiwa, orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Dan penguasa yang zalim," kata Nabi. Itulah orang-orang yang mendapatkan hukuman yang sangat berat di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bantulah saudaramu yang mendapat kesulitan ketika dia ingin meminjam sesuatu kepadamu, jika kamu mampu. Itu adalah sebuah kebaikanmu terhadap saudaramu yang dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih daripada itu di akhirat nanti. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW yang menyatakan, barang siapa yang dibutuhkan oleh saudaranya sesama muslim dalam hal pinjaman, lalu dia tidak memberikan pinjaman, padahal dia memiliki kemampuan untuk itu, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Pada hari di mana Allah akan membalas kebaikan-kebaikan orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Apa yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah berihsan kepada seseorang yang sangat butuh. Ketika dia meminta pinjaman, berilah pinjam sesuai dengan kemampuanmu. Karena nanti pinjamanmu itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dari pinjaman yang engkau berikan itu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bersabarlah terhadap keburukan akhlak istrimu.
kesabaranmu itu akan menghasilkan pahala yang sama dengan pahala Nabi Ayub alaihissalam. Karena apa? Ketika kita tahu bahwa pada saat Nabi Ayub alaihissalam sakit, dia ditinggalkan oleh istrinya. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam ceramahnya. Barang siapa yang bersabar terhadap keburukan akhlak istrinya dan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya sebahagian dari pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam atas ujiannya. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah terhadap seorang suami yang bersabar terhadap keburukan akhlak istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya Rasulullah menggambarkan, dan saya sarikan dari apa yang dipesankan oleh Rasulullah, istri yang berakhlak buruk terhadap suaminya akan mendapat hukuman yang berat di akhirat. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang berakhlak buruk terhadap suaminya akan mendapatkan dosa setiap hari dan setiap malam sebanyak pasir satu bukit. Akan mendapatkan pahala yang sama dengan jumlah pasir satu bukit. Lalu kata Rasulullah, jika dia mati sebelum memuliakan dan meridai suaminya, maka dia akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan terjungkal bersama orang-orang munafik ke dalam neraka yang paling bawah, kata Rasulullah SAW. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, istri yang tidak akur terhadap suaminya, tidak sabar terhadap rezeki yang diperoleh suaminya, dan memikulkan beban yang berat kepada suaminya, sampai-sampai beban itu tidak sanggup dilakukan oleh suaminya. Maka apa yang didapatnya? Maka semua kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Sayang sekali. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki istri yang tidak akur terhadapnya, tidak sabar terhadap rezeki yang telah diberikan Allah kepada suaminya, memberikan beban berat kepada suaminya, dan memikulkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya, maka kebaikan yang dilakukan oleh istrinya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berbahaya lagi, jika dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka wanita itu akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah isi ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya rangkum dan saya sampaikan sebagai sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.